Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Siti Ramadhani dengan NIM 250304047. Saya Nisa Dewi dengan NIM 250304042. Saya Muhammad Yobi dengan NIM 250304036. Saya Akila Najwa dari NIM 250304029. Saya Jadi Putri dengan NIM 250304015. Di video ini kami mempersembahkan drama singkat tentang penerapan fungsi manajemen. Selamat menonton. Bye. Halo guys, di sini saya akan menjelaskan apa itu planning. Planning atau proses perencanaan dalam fungsi manajemen adalah tentang bagaimana perusahaan menetapkan tujuan lengkap dengan cara dan strategi untuk mencapainya. Dalam fungsi perencanaan, manajer perlu mengkaji dan mengevaluasi berbagai kemungkinan rencana alternatif sebelum memutuskan suatu tindakan. Oke, selanjutnya organizing, yaitu pengorganisasian atau proses mengatur dan membagi pekerjaan kepada individu atau kelompok sesuai dengan kemampuan dan tanggung jawab masing-masing. Dalam fungsi ini, manajer menyusun struktur organisasi, menetapkan tugas, serta mengordinasikan sumber daya yang tersedia agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan lebih efisien dan terarah. Pengarahan merupakan fungsi manajemen yang berfokus pada upaya menggerakkan, membimbing, dan memotivasi anggota organisasi agar bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Seorang manajer perlu memberikan instruksi, komunikasi yang jelas, serta dorongan kepada anggota tim agar mereka dapat bekerja secara optimal dan mencapai target yang diinginkan. Poin keempat ada controlling. Pengendalian adalah proses mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana dan tujuan organisasi. Jika ditemukan penyimpangan atau kesalahan, manajer akan mengambil tindakan korektif agar pelaksanaan kegiatan kembali berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Fungsi manajemen merupakan serangkaian proses yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Fungsi-fungsi tersebut meliputi perencanaan, perorganisasian, pengarahan, pengendalian. Setiap fungsi memiliki peran yang saling berkaitan, mulai dari menatap tujuan, mengatur sumber daya, mengarahkan pelaksanaan kegiatan, hingga mengawasi hasil yang dicapai. Penerapan fungsi manajemen yang baik dapat membantu organisasi menjalankan kegiatan secara terarah dan terkoordinasi. Dengan adanya perencanaan yang matang, pembagian tugas yang jelas, pengarahan yang tepat, serta pengawasan yang berkelanjutan, organisasi dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi kesalahan, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan lebih optimal. Halo guys, kita ada tugas produk perusahaan. Apa yang kita buat kira-kira? Gimana kalau kita bikin minuman sehat? Setuju, target kita mahasiswa di kampus. Kita harus menentukan harga jual dan jadwal produksinya nggak sih? Oke, berarti hari ini kita cuma menentukan rencana produk, anggaran, sama target pasar ya guys. Oke. Sekarang kita bagi tugas. Oke, aku bakal bikin desain promosinya dan saya bakal membantu bahan yang akan dibagikan. Oke, saya akan mengurus penjualan dan promosi di media sosial. Oke, aku akan mengeliminasi semuanya dan membuat laporan. Oke guys, bisa jangan lupa tugasnya harus selesai ya. Oke, bahan-bahan sudah saya beli. Posternya juga udah siap dan tinggal dipasang. Saya juga sudah berhasil mempromosikan produksi di sosial media. Oke, semoga kita backstage. Bagaimana hasil penjualannya guys? Oh, kita berhasil loh menjual 45 dari 50 target botol. Dan ada beberapa pelanggan yang mengatakan rasa minuman kita tuh enak gitu. Tapi kayaknya
Nah, setelah menyaksikan drama yang telah kami tampilkan, dapat dilihat bahwa keempat fungsi manajemen telah diterapkan dalam pelaksanaan proyek kewirausahaan. Pada adegan pertama, terlihat fungsi planning atau perencanaan. Kelompok mendiskusikan ide usaha yang akan dijalankan, menentukan target konsumen, menghitung modal, menetapkan harga jual, serta menyusun target penjualan. Tahap ini penting karena menjadi dasar bagi pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Pada adegan kedua, terlihat fungsi organizing atau pengorganisasian. Ketua kelompok membagi tugas pada setiap anggota sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Pembagian tugas dilakukan agar pekerjaan menjadi lebih terstruktur, efisien, dan tujuan kelompok dapat tercapai dengan baik. Pada adegan ketiga, terlihat fungsi actuating atau pengarahan. Ketua kelompok memberikan arahan, motivasi, dan memastikan setiap anggota menjalankan tugasnya sesuai rencana. Melalui pengarahan yang baik, seluruh anggota dapat bekerja sama untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Pada adegan keempat, terlihat fungsi controlling atau pengendalian. Kelompok melakukan evaluasi terhadap hasil penjualan dengan membandingkan target dan hasil yang dicapai. Selain itu, kelompok juga mengidentifikasi kekurangan dalam proses promosi sebagai bahan perbaikan untuk kegiatan berikutnya. Dari drama tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan suatu kegiatan sangat dipengaruhi oleh penerapan fungsi manajemen yang baik, perencanaan yang matang, pengorganisasian yang jelas, pengarahan yang efektif, dan pengendalian yang tepat akan membantu organisasi atau kelompok mencapai tujuan yang telah ditetapkan.